ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Alhamdulillah, para umat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjutkan kembali dari fikih Al-Asma'ul Husna. Baik, selanjutnya. Nah, tadi dikatakan bahwa di antara kaidah ya dan usul yang sangat penting di dalam masalah fikih Asmaul Husna ini ya adalah yaitu bahwa Asmaullahil Husna, nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang tinggi, mukhtassatun bihi subhanah. Ini khusus hanya milik Allah semata. Khusus hanya untuk Allah semata. La'iqatun bijalalihi wa kamalihi wa azamatihi, sesuai dengan yang layak ya atau layak bagi keagungan, kesempurnaan dan kemuliaannya. Ya, jadi nama-nama atau sifat-sifat yang Allah namakan dirinya atau yang Allah sifatkan dirinya ini khusus untuknya semata, sesuai dengan yang layak baginya. Ya, maknanya bentuk sifat itu sesuai dengan yang layak bagi Allah. Ya, yang layak bagi keagungannya, kemuliaannya. Ya. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk pada sifat-sifat yang Ia sifatkan dirinya dengannya atau pada nama-nama yang Allah pilih untuk dirinya. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'u biha. Milik Allah lah nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kalian dengan memanggil nama-nama tersebut. Ya, wa idafatuha ilaihi tadullu ala ikhtisasihi biha. Allah ya menyandarkan nama-nama ini kepadanya, ya, menyandarkan nama-nama ini kepadanya. Ini menunjukkan bahwa nama-nama ini khusus ya miliknya. Artinya setiap nama yang Allah namakan dirinya dengan nama tersebut, maka itu khusus untuk Allah semata, sesuai dengan yang layak bagi keagungan dan kesempurnaannya. Ya, oleh karenanya sammallahu nafsahu bi asma'. Allah menamakan dirinya dengan sejumlah nama ya dan dengan sejumlah sifat. Fakanat tilkal asma' mukhtassatun bihi la yusyrikuhu fiha ghairuh. Dan nama-nama ini khusus untuk Allah semata. Ya, nama-nama ini Allah namakan dirinya dengan nama-nama tersebut. Ya, ini khusus untuknya semata, tidak ada yang serupa dengannya. Ya, tidak ada yang bersyirikat dengan Allah, yang sama dengan Allah. Maknanya tidak ada yang memiliki nama ini sama seperti yang dimiliki oleh Allah. Ya, siapapun dia, baik dari kalangan malaikat ataupun dari kalangan manusia, apatah lagi dari kalangan jin atau dari makhluk yang lain, tidak ada nama atau sifat itu yang serupa dengan apa yang dimiliki olehnya. Ya, wala nidda lahu fiha wala nadhira wala samia wala mathil. Tidak ada yang dapat menandingi Allah pada nama itu. Ya, tidak ada yang dapat menyerupainya, apalagi yang melangkaui Allah. Ya, wa qad sammallahu tabaraka wa ta'ala ba'da makhluqatihi bi asma'in mukhtassatin bihim mudhafatan ilaihim. Namun demikian ya, ada sejumlah nama atau sifat yang Allah namakan atau sifatkan ya makhluknya ya yang
nama dari nama ini sama dengan nama yang dimiliki oleh Allah, atau sifat yang Allah sifatkan kepada makhluk ini juga sama seperti sifat yang dimiliki oleh Allah namanya. Ya. Jadi begini, bahwa Allah memiliki nama-nama yang Allah namakan dirinya dengannya, atau sifat yang Ia sifatkan dirinya. Namun ya, dalam kesempatan lain Allah juga menamakan dan mensifatkan makhluknya dengan nama dan sifat yang ada juga Allah miliki. Apakah ini ya berarti adanya kesamaan antara nama dan sifat ini ya yang dimiliki oleh makhluk dengan apa yang dimiliki oleh Allah? Apakah ada kesamaan? Nah, ini yang akan kita bahas. Ya. Namun kata beliau, wa idhafatuha ilaihim tadullu ala ikhtisasihim. Allah menyandarkan nama-nama ini kepada makhluk tersebut ya, atau sifat yang Allah sifatkan makhluk tersebut, ini menunjukkan bahwa nama dan sifat tersebut khusus pula dimiliki oleh makhluk itu. Ya, nama dan sifat itu khusus pula dimiliki oleh makhluk tersebut, tidak seperti yang dimiliki oleh Allah. Walaupun pada sebutannya sama, akan tetapi pada hakikatnya berbeda. Nah, begitu. Wa annaha taliqu bihalihim wa naqsihim wa dha'fihim. Yang Allah namakan kepada makhluk, yang Allah sifatkan makhluk ya dengan nama-nama dan sifat-sifat yang sama sebutannya dengan nama dan sifat Allah tadi, ini sesuai dengan yang layak bagi makhluk, dengan keadaan mereka yang lemah, yang serba kurang ya, yang serba tidak sempurna. Wa qad ja'at hadhihi al-asma' muwafiqatun ya litilkal asma' idza qata'at 'anil idhafah wat takhsis. Ya, telah datang sejumlah nama dan sifat yang ada yang disandarkan kepada makhluk yang sebutannya sama seperti yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, wala yalzam min ittifaqi tilkal asma' ittifaqul haqa'iq wal musammayat. Maka tidak mesti harus sama hakikatnya, meskipun sebutan dari nama itu sama. Ya, Allah disebut Sami' Basir, makhluk juga Sami' Basir, tetapi apa yang dimiliki oleh makhluk tidaklah sama dengan apa yang dimiliki oleh Allah. Meskipun sama sebutannya, tetapi hakikat kedua-duanya berbeda. Disandarkan kepada Allah tentunya sesuai dengan yang layak bagi Allah dan bagi kesempurnaan Allah. Disandarkan kepada makhluk, maka sesuai pula yang layak bagi makhluk yang serba kurang dan serba cacat dan serba lemah. Ya, nah, wa bayanu hada yattadih bi iradi amthilatin adidatin yastabinu biha al-murad wa yazharul maqsud. Ya, dan dengan menyebutkan yaitu contoh, insyaallah nanti akan jelas bagi kita ya sejumlah nama dan sifat yang Allah sandarkan kepada makhluk, yang mana sebutan dari nama dan sifat ini juga dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antaranya apa? Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan Al-Hayy. Ya, seperti di dalam surat Al-Baqarah, di dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Allah mengatakan Allah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia, huwal hayy. Dialah Allah Al-Hayy. Nama Allah dan sifatnya Al-Hayy. Al-Hayyu artinya adalah yang maha hidup. Ya, yaitu dialah yang memiliki sifat al-hayat, yaitu zat yang maha hidup. Ya. Nah, al-qayyum dan yang maha berdiri sendiri. Nah, al-hayyu di sini Allah menamakan dirinya dengannya dan mensifatkan dirinya dengan sifat tersebut. Wa samma ba'dha ibadihi hayyan. Namun dalam kesempatan yang lain Allah juga menamakan makhluknya dengan Al-Hayy. Ya, berarti ini sama, nama yang sama atau sifat yang sama.
Ya, namun tadi kita katakan tidak mesti sama. Apa yang ada pada Allah dan apa yang ada pada makhluk meskipun disebutannya sama tetapi hakikatnya berbeda. Ya. Nah, wasamma ba'dhu ibadihi hayyan. Allah menamakan sebagian makhluk ini dengan al-hayy, yaitu yang hidup juga. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Yunus pada ayat 31, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dialah Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Nih, di situ disebutkan al-hayy juga. Ya, Allah tadi juga menamakan dirinya dengan al-hayyu. Di sini juga Allah sebutkan al-hayyu. Dialah Allah yang mengeluarkan yang hidup, ya, makhluk yang hidup dari yang mati. Ya, seperti kita dikeluarkan oleh Allah dari mana? Dari tanah yang dahulunya mati sekarang jadi hidup. Ya, dan Allah keluarkan yang mati dari yang hidup. Ya. Dan terus demikian. Nah, intinya di sini Allah mensifatkan makhluk dengan sifat yang sebutannya sama dengan yang dia miliki. Walaysa hadzal hayyu mislu hadzal hayy, maka jelas tidaklah sama maha hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk. Nah, ini yang dimaksudkan. Kenapa? Lianna qaulahu al-hayyu, karena al-hayyu pada nama Allah ini merupakan nama yang khusus yang dimiliki olehnya sekalian mengandung sifat. Ya, sifat yang sempurna. Ya, sementara yang dimiliki oleh makhluk ya, ismun lil hayyil makhluk mukhtass bihi, adalah yaitu hidup yang khusus dimiliki oleh makhluk, bukan hidup seperti hidupnya Allah. Ya, nah, nama ini sama pada sebutannya, ya, akan tetapi sekarang disandarkan kepada siapa? Apakah disandarkan kepada Allah atau disandarkan kepada makhluk? Jika dia disandarkan kepada Allah, maka jelas sesuai kehidupan yang sesuai dengan yang dimiliki oleh Allah, sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Adapun yang disandarkan kepada makhluk, maka jelas yaitu sesuai dengan keadaan makhluk yang serba kurang dan lemah. Fal hayatul mudhafatu ilallah, adapun yaitu hidup yang disandarkan kepada Allah adalah hayatun mukhtassatun bihi, adalah hidup yang khusus dimiliki oleh Allah semata, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Ya, idh hiya hayatun kamilatun, hidup yang seperti apa yang dimiliki oleh Allah? Yaitu hidup yang sempurna. Ya, hidup yang sempurna. Apa dia? Ghairu masbuqatin bi'adamin, yaitu hidup yang tidak didahului oleh tidak ada. Ya, Allah tidak, ya, Allah bermula, tidak ada permulaan. Ya, dan Allah, ya, yang terakhir namun tidak akan pernah berakhir. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah ada dari semenjak azali. Ya, sudah ada tanpa dari awalnya belum ada. Ya, artinya seorang tidak bisa memikirkan, ya, bagaimana ya dahulu suatu masa, ya, tidak ada sesiapa, Allah pun tak ada. Oh, enggak ada demikian itu. Jika datang pikiran seperti itu di benak, buang. Lalu berta'awuz, ya, minta perlindungan kepada Allah. Ya, nah ini godaan syaitan ini. Dan ini sangat berbahaya. Ya, karena tidak ada masa di situ, tidak ada Allah. Allah sudah ada, tidak ada permulaan. Ya. Nah, ini yaitu hidup yang sempurna yang tidak dimulai dengan tidak ada. Wala yalhaquha fana, dan tidak akan pula akan berakhir. Au zawal, tidak akan hilang, tidak akan selesai, tidak akan mati. Ya, tidak akan pula berakhir kehidupan tersebut. Ya, setelah miliaran tahun pamannya Allah akan habis, selesai. Enggak ada, sehingga hancurlah alam semesta, habis kita semua, enggak. Ya, akan tetapi
ya Allah tidak akan pernah berakhir. Wala ya'tariha naqsun aw dha'fun. Demikian juga hidup ini, hidup yang sempurna ini adalah hidup yang tidak mengandung unsur kekurangan sedikit pun. Tidak pula ada kelemahan. Ya, wala yatakhallaluha sinatun aw naumun. Sehingga hidup ini saking sempurnanya, ya, mengantuk dan tidur saja tidak ada. Ya, mengantuk dan tidur saja tidak ada. Yang mana kantuk, ya, adalah bermula dari sesuatu yang lelah, kemudian nanti berakhir tidur. Apabila dia tidur, maka tentunya, ya, berkuranglah kehidupan. Ya, seperti kita tidur, hidup. Maka tidur kita itu, ya, tidur yang kita ini sebenarnya yang mengurangi aktivitas, tetapi kita butuh kepada tidur. Namun Allah Subhanahu wa taala demi dan sempurnanya, yaitu sifat, yaitu al-hayat bagi Allah, dia tidak mengantuk, tidak pula tidur. Oleh karena itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan nanti manusia ketika dia berada di surga, ya, ketika manusia nanti berada di surga itu manusia tidak akan tidur. Ya, maka hidup kita di sana itu lebih baik dibandingkan dengan hidup yang ada di dunia. Ya, adapun hidup di dunia seperti yang kita rasakan. Di akhirat ketika seorang dalam surga atau ketika dia berada di dalam neraka, itu tidak akan pernah ada tidur. Manusia hanya hidup saja. Ya, oleh karenanya Nabi katakan, fa ahlul jannati la yanamun. An-naumu, ya, akhul maut. Tidur itu adalah saudara kematian, dan penduduk surga mereka tidak akan, ya, tidak akan mati atau tidak akan tidur. Ya, karena apabila penduduk surga tertidur, berarti berkuranglah mereka menikmati alam yang ada di surga. Ya. Nah, oleh karenanya mereka tidak akan dibuat tidur oleh Allah. Nah, kemudian mutadamminatun likamali sifatihi wa 'azamati nu'utihi wal hayatul mudhafah ilal makhluk. Adapun hidup yang disandarkan kepada makhluk adalah hidup yang khusus bagi makhluk pula. Yang jelas yaitu hidup yang kita dapatkan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sifat yang muncul dengan sendirinya pada diri kita, tidak, tetapi Allah yang memberikan. Ini pemberian dari Allah. Taliqu bi dha'fihi wa naqsih. Ya, maka sifat hidup yang ada pada kita, pada makhluk semuanya, ini sesuai dengan yang layak bagi makhluk. Yang lemah, yang kurang, yang banyak memiliki aib. Ya, wa kaunuhu makhluqan. Ya, fahiya hayatun masbuqatun bi adam. Yang pertama kita katakan bahwa hidupnya kita di dunia ini dimulai dari sesuatu yang tidak ada. Ya, jadi kita ini awalnya tidak ada, sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Insan pada ayat 1. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah, ya, telah datang kepada manusia, yaitu suatu masa dari masa-masa ini yang mana pada saat itu mereka belum bisa disebut. Ya, seperti hari ini Ibu. Ya, ada orang yang nanti akan muncul ke permukaan bumi, cuma belum bisa kita sebut hari ini. Ya, belum dikandung di dalam perut, belum ada bibit sama sekali, tidak bisa disebut. Namun mereka akan muncul nanti. Sebagaimana keadaan kita ini dahulu, ya, sebelum kita, ya, sekian puluh tahun sesuai dengan umur kita belum bisa disebut. Ya, demikian juga dahulu sebelum Adam alaihissalam belum diciptakan oleh Allah. Ini juga belum bisa disebut. Ya, dan kita nggak tahu, hari ini kita nggak tahu yaitu siapa nanti manusia-manusia yang akan muncul sepeninggal kita atau setelah kita atau setelah ini. Ya, nggak tahu kita. Nah, inilah masa yang mereka belum bisa disebut. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia itu dimulai dari tidak ada, ila mautin wa halak, terus berlalu hingga mereka nanti mati dan binasa. Allah katakan, ya,
untuk dirinya kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu ini akan hancur binasa kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa yaitu hidup yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah hidup yang sesuai dengan kelemahan makhluk tersebut. Dimulai dari sesuatu yang tidak ada, nanti akan kembali tidak ada. Ya, dan dia akan melalui kematian. Dan hidup yang disertai dengan kekurangan. Apa dia? Kita mesti harus tidur. Ya, dan tidur itu jelas saudara kematian, sebagaimana kata Nabi yang kita bacakan tadi, an-naumu akhul maut. Tidur adalah saudaranya mati. Oleh karenanya orang yang tidur ya persis seperti orang mati. Ya, terdiam sekian jam tidak bergerak. Ya, mau diapain orang ini dia tak akan dapat melawan sama sekali. Ya. Nah, oleh karenanya terkadang banyak orang yang mati ketika dia tidur. Mati, ya rumahnya roboh lalu dia tertimpa di situ dan lain sebagainya karena tidur. Banyak orang yang juga karena tidur akhirnya dia tidak bisa mengendalikan. Orang menyupir umpamanya tidur, dia tak bisa mengendalikan kendaraannya hingga nabrak kian kemari. Ya, nah demikian. Ini apa namanya sifat yaitu hidup yang dimiliki oleh makhluk yang serba kekurangan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Ya, nah inilah kita yang lemah, yang butuh kepada tidur. Dan tidur itu justru merupakan sifat yang sempurna bagi manusia. Namun itu sebenarnya adalah sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya manusia tidak tidur, bisa enggak dia hidup? Enggak akan pernah lama bertahannya, tidak akan pernah lama bertahan hidup. Ya, orang yang tidak bisa tidur 3 hari, 4 hari enggak bisa tidur, lemas. Ya, dan akan berakhir dengan kematian. Ya, karena tubuh perlu istirahat dan istirahatnya adalah malam. Ya, dan istirahatnya adalah dengan tidur, dan tidur yang paling baik adalah di malam hari. Ya, siapa yang tidur dia akan merasa badannya segar, bugar, fresh kembali. Lalu dia nanti akan melanjutkan kembali kehidupan dia, aktivitasnya. Capek dia tidur lagi. Capek dia tidur lagi, terus demikian. Ya. Nah, ini manusia yang serba dengan kelemahan. Nah, jadi intinya bahwa Allah disifatkan dengan sifat maha hidup, manusia juga disifatkan dengan sifat hidup. Namun dua sifat yang berbeda. Kemudian di antaranya juga Allah menamakan dirinya dengan Al-Alim, yang artinya yang maha mengetahui, sebagaimana yang dia sebutkan dalam surat Al-Anfal, innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, Al-Alim. Wa samma ba'da ibadihi aliman. Namun juga dalam kesempatan yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menamakan sebagian makhluk ini dengan alim. Ya. Sebagaimana yang dia sebutkan dalam Al-Qur'an, wa basyaruhu bi ghulamin alim. Dalam surah Az-Zariyat. Yaitu kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Allah mengabarkan kepada Ibrahim dengan akan lahir seorang anak yang alim. Alim artinya yang mengetahui, yang berilmu. Nah, ini sifat bagi makhluk. Dan juga manusia sekarang banyak orang-orang yang berilmu namanya alim. Jamaknya ulama. Ulama ini jamak dari alim. Seorang ulama yang banyak ilmunya namanya ulama yang alim. Ya, yang alim, yang berilmu luas, yang dalam ilmunya, yang banyak pengetahuannya. Ya, nah mereka disebut dengan alim. Nah, Allah juga dinamakan dan disifatkan dengan Al-Alim. Ya. Nah, ini Allah sebutkan. Yakni Ishaq, yang dimaksudkan dengan Ishaq dengan seorang anak yang mengetahui di sini adalah Nabi Ishaq. Ya, wa ilmullahi mukhtassun bihi.
Adapun ilmu Allah, ya berkhusus bagi Allah. Bagaimana ilmu Allah? Ilmu yang sesuai dan yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Ilmu yang dimiliki oleh Allah adalah ilmu yang tidak ada batas. Ya, itu ilmu yang sempurna. Ilmu yang tidak didahului dengan sebelumnya tidak berilmu. Ya, ilmu artinya mengetahui. Jadi tidak ada yang sebelumnya Allah tidak tahu. Apapun yang ada di dalam alam semesta ini, sekecil apapun benda, meskipun hanya sebutir debu yang sekarang terbang di depan kita, kita tak melihatnya, Allah mengetahuinya ya sebelum itu diciptakan. Ya, Allah mengetahuinya sebelum itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah dituliskan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, sebutir debu atau satu bulu yang ada di tubuh kita, yang kecil, yang halus, yang dia bergerak-gerak dan panjangnya juga diukur oleh Allah. Allah sudah mengetahui. Ya, sebelum dia tumbuh, bahkan sebelum kita ada. Ya, bahkan benda yang paling halus sekalipun yang ada di alam semesta ini atau yang ada di tubuh kita, ya, dari sel-sel yang ada di dalam tubuh atau atom yang paling kecil atau mungkin ada benda yang lebih kecil lagi daripada itu, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ya. Nah, ini inilah ilmu Allah yang maha sempurna, ilmu yang tidak didahului dengan tidak tahu. Lalu Allah mengetahuinya, tidak ada demikian. Wala yalhaquhu nisyanun, dan juga ilmu ini tidak akan berakhir lupa. Maknanya Allah tidak akan pernah lupa dengan apa yang pernah ia ketahui. Ilmu Allah tidak ada yang ia lupa. Ya, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidaklah lupa, kata Allah. Ya, Allah tidak akan lupa. Wala ya'tarihi naqsun, dan tidak akan pula ada ilmu yang kurang. Maknanya Allah tahu tapi tak sempurna pengetahuannya, hanya sebatas ini. Ya, namun tidak detailnya, tidak. Ya, bahkan satu virus saja yang begitu halus, yang sangat halus sekali. Ya, kalau manusia saja sekarang mengetahui bagaimana bentuk dari virus itu, apa kandungan di dalamnya, Allah lebih mengetahui daripada mereka. Ya, ada kepala virus, ada kakinya, dan ada ini bagian-bagian tubuhnya, dan ada bagian ini. Ya, mengandung ini, mengandung itu, bermanfaat untuk ini, bermanfaat untuk itu. Manusia saja Allah singkap untuk mereka. Dan Allah pengetahuannya lebih daripada itu. Berapa jumlah virus yang ada di dunia ini, berapa macam-macamnya. Ya, kalau virus itu binatang, berapa ekor jumlahnya di dunia ini, Allah tahu, karena Dia menciptakan. Ya, tidak ada yang muncul di alam semesta ini kecuali Allah yang memunculkan, kehendaknya. Ya, karena pengetahuannya. Ya, jadi tidak ada rusak pada pengetahuan Allah. Bi khilafi ilmil insan, berbeda dengan ilmu yang dimiliki oleh manusia. Fa innahu ilmun nakis, ilmu yang kita miliki yaitu ilmu yang kurang dulu. Ya, bukan ilmu yang sempurna. Satu sama lain pengetahuannya beda-beda. Ya, istilahnya sebodoh-bodoh pun orang pasti ada ilmunya. Ya, artinya kalau kita katakan setolol-tololnya orang pasti ada pengetahuannya. Ya, pasti ada yang dia ketahui. Dia tahu ayahnya, dia tahu ibunya, ini pengetahuan, ini ilmu. Dia tahu tangannya, dia tahu kakinya, dia tahu tangan, dia tahu kaki, dia tahu rambut, dia tahu ya, dan sebagainya. Nah, ini rumah, ini tanah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka juga berilmu. Ya, manusia ini ada ilmu mereka dan bertingkat-tingkat. Ada orang yang ilmunya mutabahhar, ya, yaitu luas, sebab samudra. Ada yang ilmunya di atas itu, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Intinya manusia dalam pengetahuan mereka bertingkat-tingkat. Baik ilmu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan mereka terhadap apa yang ada di alam ini, ya, seperti para ilmuwan-ilmuwan, profesor-profesor, atau ilmu yang berkaitan dengan ilmu Allah, ilmu syariat, ilmu agama.
ilmu yang mulia. Semuanya itu ilmu. Ya, seorang yang mengetahui ternyata dalam diri kita ada ini, ada itu. Ya, ada ya apa namanya berbagai macam, ada sel, ada darah, ada jumlah umpamanya urat yang ada di dalam tubuh kita sekian umpamanya. Itu pengetahuan Ibu, itu ilmu. Ya, ini juga ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Namun sejauh apapun ilmu manusia tidak akan pernah menjangkau ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun manusia tidak akan pernah sama dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah. Allah katakan terhadap manusia dalam surah Al-Isra, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Sebegitu luasnya ilmu manusia. Ya, ilmu siapa yang paling luas? Ilmu para nabi. Ya, ilmu para nabi adalah ilmu yang paling luas. Ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah, maka hanya sangat sedikit ilmu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan ilmu Allah. Artinya jika semua pengetahuan manusia dari Adam sampai manusia terakhir lalu dikumpulkan ilmu mereka, pengetahuan mereka dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah, maka sangat sedikit. Ya, sebagaimana yang Allah katakan bahwa manusia ini terlahir dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak tahu, ya, dalam keadaan jahil. Apa kata Allah? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ya, Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Syai'an, satu saja tak ada yang tahu dia. Ya, lihatlah bayi yang keluar dari seorang ibu yang baru lahir. Ya, apa yang dia tahu? Tak ada yang dia tahu. Bahkan dirinya dia nggak tahu siapa dia. Ya, nggak tahu dia ayahnya, nggak tahu ibunya, nggak tahu tangan, nggak tahu segala sesuatu dia nggak tahu. Ya, nah inilah kita. Lalu setelah itu Allah beri kita apa? Ya, alat untuk berilmu. Apa dia? Pendengaran, penglihatan, serta hati. Pendengaran dan penglihatan adalah dua alat untuk menangkap ilmu. Di mana disimpan? Di dalam hatinya. Ditangkap oleh apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, masuklah ke dalam hatinya. Apakah ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang bermudarat? Ya, ilmu agama atau ilmu ya sains teknologi dan lain sebagainya, tergantung dia melihat apa, dia mendengar apa. Ya, makanya kalau manusia tidak ada penglihatan akan berkurang ilmunya. Apalagi tidak ada penglihatan, tidak pula bisa mendengar, dia buta, dia tuli. Ya, maka jelas orang ini apa yang akan ia katakan. Makanya orang kalau sudah buta, tuli, dia pasti bisu. Kenapa? Karena dia tak ada ilmu. Apa yang harus dia sampaikan? Apa yang dia katakan? Ya, dia nggak pernah mendengarkan manusia berkata. Dia tak pernah melihat begini dan begitu. Apabila manusia lahir dalam keadaan dua ini, ya, nah demikian. Nggak mungkin orang tuli, ya, lalu apa namanya, lalu buta, lalu dia pandai ngomong. Ya, nggak mungkin ada seperti ini. Ya, karena dua ini merupakan sumber penangkap ilmu. Nah, adapun Allah tidak demikian. Ya. Dan juga Allah sebutkan tentang ya bahwa ilmu yang ada pada diri manusia ini terkadang Allah ambil di umur dia yang sudah tua. Ya, seperti Allah sebutkan dalam surah An-Nahl. Ya, wa minkum man yuraddu ila arzalil umur. Di antara kalian ada yang nanti akan kami kembalikan sampai kepada umur pikun. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'an. Supaya dia tidak lagi mengetahui setelah sebelumnya dia tahu. Makanya orang pikun kembali dia tak tahu, dia tak lagi tahu Ibu, ya, bahwa kotoran dia itu baik apa buruk. Makanya kalau sudah pikun dia tak tahu. Dia main kotoran seperti anak bayi main kotoran. Ya, terkadang dia juga mau buang hajat, ya di mana sakit perut saja keluar. Ya, inilah orang yang pikun. Nas'alullah al-afiyah. Ya, Nabi SAW berlindung dari umur pikun ini. Ya,
supaya dia terjauh darinya. Allahumma inni a'udzubika minal haram, ya, yaitu ya Allah, aku berlindung kepadamu dari umur pikun. Ya, demikian juga Nabi SAW sebutkan, ya, berlindung dari keburukan di usia dia sudah tua. Maka Nabi SAW tidak pikun, ya, namun dikembalikannya, yaitu sebagian penciptaan ini diambil oleh Allah di umur yang dia sudah tua. Ini akan terjadi pada manusia, ya, seperti Allah katakan di dalam surat Yasin, ya, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi, ya, siapa saja yang kami berikan umur yang panjang maka akan kami kurangi penciptaannya. Maka berkuranglah, yaitu kekuatan pandangan matanya akan berkurang, ya, pendengarannya juga berkurang, kekuatan tulangnya juga akan berkurang, ya, dan sebagian orang yaitu akalnya pun akan sudah mulai lemah. Ya, kalau dia terus melemah sampailah dia pada umur pikun. Ya, nah kita mohon kepada Allah supaya dijauhkan dari lemahnya akal dan dari segala sesuatu. Baik. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala namakan dirinya dengan Halim. Ya, Al-Halim, yang lembut, yang bijak. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 44, innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah itu halim dan ghafur. Wa samma ba'd ibadihi haliman, dia juga menamakan sebagian makhluk ini dengan halim, seperti dia menyifatkan Nabi Ismail. Ya, apa kata Allah? Fabasyarnahu bighulamin halim, kami beritahukan bahwa kami beritahukan kabar gembira kepada Ibrahim, dia akan kelahiran seorang anak yang halim, ya, yang lembut, yang bijak, yang santun, ya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Nah, walaisal halim kal halim, dan tidaklah sama halimnya makhluk dengan halimnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga Allah menamakan dirinya dengan Sami' Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah itu kepada yang memilikinya. Sampai pada firman Allah, innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah itu, ya, Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, mendengarnya Allah seperti yang kita sebutkan, pendengaran yang sempurna, pendengaran yang dia mendengar selembut apapun suara manusia tersebut. Ya, adapun melihatnya tidak ada pandangan Allah yang terhalangi. Ya, apa saja yang ada di alam semesta ini akan tampak oleh Allah. Apa yang kita buat hari ini Allah mengetahui, Allah melihat. Ya, meskipun seorang berada di dalam ruangan yang sangat gelap gulita di malam hari dan tidak ada lampu di situ, Allah tahu apa yang dia lakukan. Detail, tidak tersamar bagi Allah. Ya, yaitu terbayang umpamanya hanya bayang-bayangan, tidak. Sangat jelas bagi Allah apa yang dilakukan oleh hambanya di situ. Allah mengetahui seekor semut hitam, ya, yang berada di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Ya, apa yang dilakukan oleh semut kecil tersebut. Namun juga Allah namakan, ya, sebagian makhluk dengan Sami' dan Basir, seperti dalam surah Al-Insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira, sesungguhnya kamilah yang telah menciptakan manusia itu dari nutfah, ya, yang tercampur, makna yang tercampur dengan yang dimiliki oleh wanita, air laki-laki dengan air wanita. Nabtalihi, lalu kami uji dia, faja'alnahu sami'an basira, lalu kami jadikan dia sami' basir, mendengar dan melihat. Jelas dua yang berbeda itu. Ya, pendengaran penglihatan kita serba terbatas. Kita mendengar hanya, yaitu kalau umpamanya tidak ada suara lain yang mengalahkan suara yang sedang kita fokus, ya, bisa kita dengar.
Itu kalau seandainya telinga kita pun tidak budak-budak ya, tapi kalau umpamanya terang, tampak, terdengar. Ya, kalau kemasukan air saja, nah ini sudah bermasalah telinga. Ya, tidak bersihin kopok telinga, nah ini sudah tak terdengar lagi. Ya, lama tidak bersihin, nah ini sudah berkurang pendengaran. Dan terus demikian. Nah, ini manusia yang serba lemah. Demikian juga penglihatan. Ya, bahwa manusia melihat dengan mata yang dibantu dengan cahaya, dan itu pun ada jarak pandang yang paling maksimal. Dari jarak sekian itu sudah tak dapat lagi dia baca, tak tahu dia lagi itu orang apa batang kayu. Ya, jauh lagi daripada itu sudah tak tampak lagi sama dia. Ya, nah demikian. Juga Allah Subhanahu wa taala namakan dirinya dengan Rauf dan Rahim. Seperti dalam surah Al-Baqarah, ya, innallaha bin-nasi laraufun rahim. Sesungguhnya Allah Rauf dan Rahim kepada manusia, penyantun dan penyayang kepada manusia. Allah juga namakan dan sifatkan makhluk dengan itu, seperti yang Allah sebutkan tentang diri Nabi dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, berat bagi dia apa yang kalian tanggung, apa yang kalian derita. Harisun 'alaikum. Sangat kuat keinginannya agar kalian mendapatkan hidayah. Bil mu'minina raufur rahim. Dan dia sangat santun dan sayang kepada sesama mukmin. Siapa di sini? Nabi kita Muhammad. Ya, jelas dua sifat yang berbeda. Apa yang dimiliki oleh Allah sempurna, yang dimiliki oleh ya manusia lemah. Demikian juga Allah menamakan dirinya dengan Al-Malik, yang artinya yang raja, yang memiliki secara mutlak. Tidak ada di alam semesta ini yang tidak dia miliki, yang tidak ada pula di alam semesta ini yang tidak dia kuasai. Allah sebutkan Al-Malikul Quddus, dialah raja yang maha suci. Namun dalam kesempatan lain Allah juga memanggil manusia itu dengan raja, seperti dalam surah Al-Kahfi, wa kana wara'ahum malikun ya ya'khudhu kulla safinatin ghasba, bahwa di belakang mereka ada seorang raja yang mengambil, merampas ya setiap perahu-perahu ini. Oleh karenanya dibolongkan oleh Nabi Khidir ya perahu tersebut. Nah, Allah sebutkan karena Khidir menyebutkan bahwa di sebalik mereka, di belakang mereka ada raja, Malik. Ya, jadi Allah Malik, manusia juga Malik, tapi dua yang berbeda. Ya, manusia sebagai raja diawali sebelumnya tidak berkuasa, lalu juga nanti akan berakhir hilang kekuasaan. Ya, apa kata Allah di dalam surah Ali Imran? Qul Allahumma malikal mulk. Ya, Allah lah raja yang sesungguhnya, raja dari seluruh raja-raja yang ada. Tu'til mulka man tasha, dialah yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dia inginkan. Wa tunzi'ul mulka mimman tasha, dia pula yang mengambil kembali kerajaan dari siapa yang dia inginkan, dicopot. Ya, dan lain sebagainya. Ya, nah demikian. Juga Allah menamakan dirinya dengan Al-Aziz. Ya, Al-Aziz yang maha mulia, maha perkasa. Juga Allah menyebutkan makhluk dengan sifat yang sama, nama yang sama, tetapi dua hakikat yang berbeda. Ya, juga Allah menamakan dirinya dengan Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Jabbar artinya yang maha kuat, maha kuasa. Al-Mutakabbir yang sombong, yang menyombongkan diri, yang besar. Namun dia juga menamakan makhluk dengan ya Jabbar dalam surat Ghafir. Ya, nah tetapi dua yang berbeda. Adapun yang ada pada makhluk itu hanya keangkuhan semata. Adapun Allah hakikatnya ada. Ya. Nah, dan terus demikian Ibu, sampai ya Allah juga menamakan dirinya dengan sejumlah sifat-sifat, ya, ilmu, ya, dan lain sebagainya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka manusia tidak dapat meliputi ilmu Allah sama sekali kecuali dengan siapa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Saya rasa cukup ya, dan insyaallah kaidah ini sudah bisa kita pahami bahwa kesamaan pada nama dan pada sifat tidak menunjukkan bahwa itu sama dengan yang dimiliki oleh Allah. Maka di sini kita tekankan
ya, bahwa tidak boleh nama-nama Allah itu kita tolak, sifat-sifatnya kita tolak karena beralasan nanti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Enggak ada demikian. Ini syubhat yang batil. Karena sebagian dari orang-orang yang sesat, mereka menolak nama dan sejumlah sifat Allah, ya, karena mereka tidak memahami. Menurut mereka bahwa kalau kita sifatkan Allah dengan sifat seperti ini berarti Allah itu makhluk, sama kayak makhluk. Ya, lalu mereka tolak. Seperti apa? Allah beristiwa di arsy. Ya. Nah, mereka enggak mau menetapkan bagi Allah demikian. Kata mereka Allah tidak ditunjuk dengan arah. Enggak boleh ditunjuk Allah itu ke atas. Ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau kita tunjuk Allah di atas, apa bedanya dia dengan makhluk? Ya. Terus ya, pada apa? Allah mensifatkan dirinya dengan wajah, tangan. Kata mereka, ini berarti sama dengan sifat makhluk. Enggak. Nah, kaidah ini masuk ke situ Ibu, bahwa walaupun sama pada sebutan, tetapi pada hakikat jelas berbeda. Apa yang dimiliki oleh Allah berbeda dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Nah, demikian. Wallahu taala alam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih. Istaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Cukup dulu. Ada yang bertanya? Yang ada silakan. Ada apa tidak ada, Ibu? Silakan. Insyaallah enggak suaranya kedengaran, tidak pakai mic bisa. Ada apa? Takdir. Baik, pertanyaan ini juga pertanyaan dahulu yang dikatakan oleh sahabat kepada Nabi. Ya Rasulullah, kalau seandainya kita sudah ditentukan tempatnya di surga dan di neraka, falimal amal, lalu untuk apa beramal, kata dia. Nanti kalau kita beramal masuk neraka juga, ngapain? Ya, kalau umpamanya nanti kita masuk surga, tak beramal itu akan masuk surga juga, seolah-olah begitu. Kata Nabi SAW apa? I'malu wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian karena seseorang itu akan Allah mudahkan kepada takdirnya. Siapa yang Allah takdirkan dia masuk surga, maka akan Allah mudahkan ia beramal dengan amalan penduduk surga. Allah mudahkan ia ikhlas, Allah mudahkan ia tulus, Allah mudahkan ia beramal sehingga dia mati dalam keadaan seperti itu dan dia menjadi ahli surga. Siapa yang Allah inginkan dia di ahli neraka, berat bagi dia amal. Ya, berat bagi dia untuk masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, berat bagi dia untuk beramal. Kalaupun seandainya dia beramal, berat bagi dia untuk ikhlas. Sehingga dia mati dalam keadaan seperti itu dan akhirnya dia masuk neraka. Ya. Dan mudah bagi orang ini, orang yang masuk neraka ini, mudah bagi dia untuk bermaksiat. Mudah bagi dia untuk melakukan berbagai larangan-larangan. Ya. Dan berat bagi dia melakukan ketaatan, dan itu pilihan mereka masing-masing. Nah, demikian Ibu. Ya, namun bagi orang yang sekarang umpamanya, kenapa aku sekarang mudah melakukan maksiat? Apakah Allah inginkan aku neraka? Kalau dia sadar, lalu dia bangkit, insya Allah berarti Allah menginginkan kebaikan dari orang ini. Tapi kalau dia tak bangkit-bangkit, sadar dia tapi tak bangkit-bangkit, tetap nyaman di situ, menurut dia ini zona aman, terus demikian, lalu dia mati, berarti Allah menginginkan dia dari masuk neraka. Ya, jadi intinya begini. Jangan kita, ya, karena masalah takdir ini, setelah belajar takdir dalam urusan surga neraka kita bersandar kepada takdir, tapi dalam urusan dunia tidak. Ya, artinya begini, Bu. Ya, kalau umpamanya kaidah tadi dia buat dalam urusan surga neraka, kenapa dia tidak buat juga dalam urusan dunia? Contoh begini, kalau aku kaya, kalau aku begini, kalau umpamanya seandainya aku senang hidupnya nanti, ya, Allah takdirkan demikian, tak perlulah aku bekerja, duduk ajalah di rumah. Enggak usah makan. Nanti kan jika Allah takdirkan kenyang, kenyang juga. Ya, kalau seandainya Allah takdirkan rizkiku datang juga, dan lain sebagainya. Ya, nah namun dalam urusan dunia orang tidak
tidak berpangku seperti itu, artinya tidak bersandar dengan takdir, tapi dia berusaha keras. Bahkan sebagian mereka seolah-olah saya ingin melawan takdir, begitu. Ya, nah jangan sampai ini terpikir oleh kita hanya dalam urusan surga neraka, tapi dalam urusan dunia tidak. Karena takdir itu bukan hanya surga neraka, tetapi dalam urusan dunia juga takdir. Ya, nah jadi intinya apa? Bekerjalah, berusahalah, berbuatlah. Allah akan mudahkan seorang kepada ya takdirnya. Ya demikian. Wallahu a'lam. Silakan. Mewarnai rambut dengan bahan kimia. Baik, satu sisi kita lihat mewarnai rambut ini dianjurkan bagi orang yang sudah beruban. Dan Nabi SAW ya menganjurkan orang yang sudah memutih rambutnya untuk diwarnai dengan warna selain hitam. Ya, entah dengan warna apa saja selain daripada hitam boleh. Kemudian dahulu orang mewarnai rambutnya dengan inai, ya, daun inai. Nah sekarang mungkin banyak untuk pewarna rambut dibuat oleh orang, maka masukkan saja dalam faedah tadi. Yang pertama, rambut diwarnai apabila dia sudah beruban. Yang kedua, bahwa benda ataupun alatnya tadi atau bahan yang dijadikan untuk pewarna tersebut, pertama aman dari najis, ya, bukan dari najis, ya, dan tidak pula dia sifatnya menutup, tetapi dia hanya meresap warna ke dalam rambut tersebut, ya. Jadi dia meresap warna tersebut ke dalam rambut, dia tidak menutup, ya. Nah apabila demikian maka tidak ada masalah. Dan tambah satu lagi, jika bahan yang kita pergunakan tadi bukan bahan yang mengakibatkan mudarat pada diri kita, artinya seperti menimbulkan penyakit-penyakit yang lain, ya, aman menurut kedokteran, maka tidak ada masalah insyaallah taala. Ya, bahannya apakah dari bahan kimia apa lain sebagainya, ini tergantung ya nasihat dari dokter, dari ahli kesehatan. Jika mereka menasihatkan boleh, tak ada masalah. Ya, wallahu taala alam. Ya, silakan. Apa dia, Bu? Tanah? Kurang jelas. Kolagen. Enggak paham saya benang kolagen itu apa. Oh, di tubuh, di badan, untuk menghilangkan kerutan wajah, melawan tua. Wallahu taala alam. Kalau dia sampai sifatnya merubah, yaitu intinya yaitu merubah ciptaan Allah, nggak boleh, Bib. Namun saya tangguhkan karena dia sifatnya itu kan melawan tua kan, ya, untuk awet muda. Baik, nanti kita carikan fatwa para ulama atau tanya ustaz lain. Ya, wallahu taala alam. Habis, Ibu? Ya, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Dan sebagai informasi mungkin untuk minggu depan sampai beberapa minggu kita break dulu untuk kajian anak karena mau safar nanti insyaallah taala. Ya, cukup dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.